بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan kekokohan di atas Islam, Tauhid wa Sunnah. Amin. Hadirin yang kami muliakan, satu tema yang akan kita angkat pada kesempatan sore hari ini adalah tentang merajut ukhuwah. Ukhuwah adalah satu hal yang hukumnya wajib dalam syariat kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyas Salafiyah menyebutkan kriteria sifat dakwah salafiyah. Saya bacakan di antara yang disebutkan oleh beliau. Famin ma'alimi wa simati hadzal manhaji atau hadhihi da'wati salafiyah, dan di antara tanda, simat, ciri-ciri dakwah salafiyah adalah, beliau sebutkan di dalam kitab ini 10 tanda. Beliau sebutkan pada yang ke-7 yang sesuai dengan pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Ciri dakwah salafiyah yang ke-7 adalah al-hirsu 'alal ijtima'i, semangat untuk bersatu. Al-hirsu 'alal istima'i wal i'tilafi 'alal haqqi wa bil haqqi. Semangat untuk bersatu, wal i'tilaf, i'tilaf yakni ulfah, kerakatan jiwa, kecocokan hati, bersatunya jiwa-jiwa di atas al-haq dan dengan cara al-haq. Yang ke-8 yang sesuai dengan judul tema kita adalah tanda dakwah salafiyah. Yang ke-8 beliau mengatakan nabdzul furqati wal ikhtilaf. Nabdzul furqati, membuang jauh-jauh perpecahan, wal ikhtilaf, dan perbedaan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ciri khas dakwah salafiyah. Setiap kita salafiyin
bersemangat untuk bersatu, menyatukan hati kita masing-masing. Dan semua kita harus berupaya bersungguh-sungguh membuang adanya perpecahan dan ikhtilaf. Ini adalah ciri khas dakwah salafiyah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab beliau Mahia As-Salafiyah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan beberapa ayat, beberapa hadis yang berkaitan tentang kewajiban bersatu dan dilarangnya bercerai-berai, berpecah belah. Di antara ayat yang dibawakan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semua dengan hablullah, ajarannya Allah. Wala tafarraqu, ciri khas dakwah salafiyah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab beliau Mahia As-Salafiyah. Rahimani. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan beberapa ayat, beberapa hadis yang berkaitan tentang kewajiban bersatu di atas dan dilarangnya bercerai-berai, di atas bimbingan Allah, berpecah belah, di atas Al-Quran wa Sunnah. Di antara ayat di dalam yang dibawakan oleh beliau kita diperintahkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-103. Ini yang dimaukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di mana mereka berpegang teguhlah kalian semua dengan hablullah, ajarannya Allah, dibiarkan wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, tidak adanya nahi mungkar, berpecah belah, tidak adanya amar ma'ruf. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan nahi bersatu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersatu di atas. Dan yang seperti ini akan memecah belah, kata mereka. Karena itu ikhwanul muslimin dalam hal ini tokoh mereka Hasan al-Banna membuat satu kaidah, nata'awanu fima ittafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dana fima ikhtalafna. Mereka membuat aturan atau cara dalam mereka menggabungkan kelompok-kelompok yang ada dengan kita saling bantu-membantu dalam hal yang kita sepakat, dan kita saling menghormati, bertoleransi, memberikan udzur dalam hal-hal yang kita berselisih agar jangan ribut, kata mereka. Dengan itu, kata mereka, akan terjalin yang namanya persatuan. Hadirin sekalian, ini persatuan yang batil. Bukan persatuan yang seperti itu yang dimaukan. Tetapi persatuan alal haqqi, di atas al-haq, yakni bersatu di atas hablullah, dengan cara kita mengajarkan Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, sehingga mereka akan satu dalam i'tiqad, satu dalam ibadah, satu dalam hal manhaj, satu sama-sama di atas hablullah, di atas al-haq. Itu yang diinginkan. Sehingga Allah katakan bersatunya bukan sembarangan bersatu, tetapi wa'tasimu bihablillah, bersatulah di atas hablullah, di atas tali Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian bercerai-berai
Siapakah orang yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat Islam? Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Umat Islam adalah umat di awalnya satu. Siapakah mereka? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka kaum yang satu. Belum ada perpecahan di tengah-tengah mereka. Yang ada adalah persatuan yang solid, yang kuat. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkuru ni'matallah 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian bermusuhan, ketika kalian berperang. Ayat ini berkaitan dengan dua kabilah besar di kota Madinah, Aus dan Khazraj, yang terjadi pertempuran dahsyat selama 300 tahun lebih. Permusuhan yang begitu sengit, begitu dahsyatnya, terjadi korban jiwa, korban material bertahun-tahun di antara dua kabilah ini. Ingatlah nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian ketika kalian bermusuhan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kalian dengan sebab nikmat Allah itu kalian bersatu. Nikmat apakah itu dimaksudkan? Nikmatu bi'tsatir Rasul. Nikmat yang berupa diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Hadirin makan ayat ini nanti akan kita ulas kembali. Kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya umat di zaman mereka umat ikhwanan, bersaudara. Dengan adanya Nabi di tengah-tengah mereka, diajarkan Al-Quran wa Sunnah dengan pengawasan dan praktek langsung Nabi kita Muhammad SAW. Jadilah mereka bersatu. Ini yang dimaukan dalam ayat wa'tasimu bihablillah. Bersatulah kalian di atas tali Allah Azza wa Jalla. Hadirin, kapan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat? Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang dia menyelisihi Rasul, yusyakik, syakka yasukku, berpisah. Rasul ar-Rasulu fi syakkin wa fi syakkin akhar. Rasul berada pada satu jalur dengan ajarannya dan mereka pada jalur yang lain. Setelah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mereka tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang dimaksudkan adalah kaum mukminin yang ada di zaman pertama Islam, yakni para sahabat. Siapa yang menyelisih Nabi dan para sahabatnya, maka Allah klaim, Allah sebut, dialah orang-orang yang memecah belah. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Dia menyempal kepada yang lain. Dia menyelisihi Nabi dan para sahabat. Maka dialah yang membuat terjadinya perpecahan. Dialah yang membuat terjadinya perbedaan.
Wa nuslihi jahannam, ancamannya adalah jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Siapakah yang memecah belah berarti? Yang memecah belah mereka-mereka yang menyelisihi Nabi dan para sahabat. Pertama kali muncul di zamannya Utsman radhiyallahu an, bid'atul khawarij dan bid'atul syiah. Dua bid'ah ini muncul pertama kali dalam sejarah Islam, dan itu dibawa oleh seorang Yahudi, Abdullah bin Saba al-Yahud. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga persatuan itu harus dibangun di atas al-haq. Siapa yang menyelisihi Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka dialah sesungguhnya yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Ancamannya ya kaum muslimin, ancamannya adalah wa nuslihi jahannam. Bukan satu hal yang ringan, hal yang berat, membuat perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Karena ancamannya adalah wa nuslihi jahannam, tempatnya adalah neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam ayat yang tadi kami sampaikan, persatuan itu akan terjalin. Uhuwah itu akan terbina, terwujud manakala kita betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana itu telah terwujud dan terbukti di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, di mana mereka berkabilah-kabilah. Mereka ada yang menyembah Lata, Uzza, Manat, tercabik-cabik mereka karena kesyirikan yang terjadi pada mereka. Masing-masing berbangga dengan Tuhannya. Masing-masing berbangga dengan adat istiadat, metode masing-masingnya. Masing-masing. Dan bermusuhan antar mereka. Lihat, ketika mereka mengikuti Rasul dengan baik, mentaati Rasul dengan baik, menerapkan ajaran Rasul dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka terjalinlah ukhuwah, persaudaraan. Sehingga persaudaraan itu bisa terwujud oleh kaum muslimin manakala kita betul-betul mewujudkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbahtum bini'matihi ikhwana. Maka dengan sebab nikmat Allah yang satu ini, kalian bersaudara. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sebab-sebab terjadi perpecahan yang merusak persatuan adalah yang pertama kesyirikan. Yang pertama kesyirikan. Kenapa demikian? Karena musyrikin memiliki Tuhan yang berbeda-beda. Tuhannya saja berbeda. Cara penyembahannya saja berbeda. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah ingatkan kita agar jangan seperti mereka. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyas Salafiyah dalam surat Ar-Rum
ayat yang ke-31. Peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Wala takunu, dan janganlah kalian semisal orang-orang musyrikin. Perhatikan peringatan Allah. Ini berlaku bagi kita umat Islam. Allah ingatkan, wala takunu, dan jangan kalian sekali-kali semisal orang-orang musyrikin. Dalam sisi apa? Minal ladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam urusan agama mereka. Jangan semisal mereka dalam sisi menyebabkan terjadinya perpecahan. Kenapa? Karena kaum muslimin, mereka ini memiliki sesembahan yang berbeda-beda, terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah mereka. Atau seperti yang kami sampaikan, terjadi pada mereka bid'ah-bid'ah, pemahaman-pemahaman baru, model-model baru yang membuat umat manusia terkotak-kotak, terwarna-warni, terbelah-belah, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian menjadi bagian mereka yang membuat perpecahan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap orang atau setiap kelompok akan berbangga dengan apa yang mereka miliki. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam memberitahukan kepada kita, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam satu riwayat yang tidak asing di telinga kita, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Qila man hum ya Rasulullah? Siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma washabi. Atau dalam riwayat yang lainnya, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma washabi. Orang-orang yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku hari ini. Berarti yang 72 itu yang menyebabkan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam adalah mereka-mereka yang menyelisihi ajarannya Rasul dan para sahabat. 72 ini kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Umat Islam di antaranya ada umatud dakwah, ada umatul ijabah. 72 itu finnar. Padahal itu umatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Mengapa? Karena adanya hal bid'ah di tengah-tengah mereka, di mana mereka menyelisihi bimbingan Nabi dan para sahabat. Muncul bid'ah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, dan sekte-sekte yang lain. Kemunculan kebidahan menyebabkan terjadinya perpecahan. Kesyirikan jelas bagi kaum muslimin diancam dengan neraka bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Kebidahan adalah dhalalat, kesesatan yang juga Nabi mengancamnya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita hindari kesyirikan-kesyirikan dan kita jauhi kebidahan-kebidahan agar supaya kita tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah kita. Mari kita kembali kepada kitab Allah dan sunnah nabinya dengan pemahaman para sahabat.
Dengan ini mudah-mudahan kita cocok dalam akidah kita. Kita cocok dalam ibadah kita. Kita cocok dalam manhaj kita. Ketika kita betul-betul dengan ikhlas mengikuti ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mengikuti betul-betul ajaranku dan para sahabatku hari ini. Maka akan tercapai uhuwah. Tercapai yang namanya persaudaraan. Di atas iman. Hadirin makan. Tidak ada cara lain. Untuk bisa kaum muslimin bersatu. Kecuali dengan mengembalikan kepada ajaran yang telah menyatukan umat Islam di awalnya. Yaitu Al-Quran wa Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat. Adapun bid'ah malah justru menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Persaudaraan itu menuntut kita untuk saling cinta mencintai. Ketika kita di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salaf, ketika kita di atas dakwah salafiyah, betul-betul di atas dakwah salafiyah, maka setiap kita akan bersaudara. Tidak ada alasan adanya permusuhan. Tidak ada alasan adanya kebencian. Tidak ada alasan adanya permusuhan, kebencian, pertentangan, perpecahan. Kalau betul-betul kita di atas dakwah salafiyah. Kenapa demikian? Karena Al-Qurannya satu. Hadisnya satu. Rabbuna wahid. Rabb kita satu. Rasul kita satu. Manhaj kita satu. Metode kita dalam berdakwah satu. Sisi mana yang akan memecah belah kita? Tidak ada kaum muslimin. Kalau betul-betul kita di atas dakwah salafiyah, kita saling mencintai di antara kita, dan itu hukumnya wajib. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman, tidaklah seorang di antara kalian beriman, hati-hati, sampai engkau mencintai untuk saudaramu apa yang dicintai untuk dirimu. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersatu itu hukumnya wajib. Merusak persatuan itu hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu dalam banyak ayat. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Janganlah terjadi di antara kalian, wahai ahlu sunnah, tanazu, permusuhan, perkelahian, persengketaan, kebencian. Jangan. Allah larang itu. Fatafshalu, karena hal itu membuat kalian lemah. Wa tadhhab rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Hadirin akan saya berikan contoh. Al-khilafu syarr. Sebagaimana ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ketika Ibn Mas'ud salat di belakangnya Utsman bin Affan radhiyallahu an di Mina 4 rakaat. 4 rakaat. Ibn Mas'ud mengatakan, "Sholaitu khalfan Nabi rak'atain." Khalfal Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku sholat di belakang Rasul di Mina 2 rakaat. Demikian pula di belakangnya Abu Bakar, Umar 2 rakaat. Jamak qasar. Ketika Utsman melakukan 4 rakaat,
4 rakaat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan satu hal yang heran terjadi seperti ini. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau menyetujuinya dan mengikutinya? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, al-khilafu syarr. Perpecahan itu buruk. Perpecahan itu jelek. Hadirin makan. Undur barakallahu fikum. Salaf betul-betul menjaga ukhuwah. Islam betul-betul menjaga persaudaraan. Jangan sampai kita merusaknya. Jangan sampai kita membuat keributan di tengah-tengah dakwah salafiyah. Dengan adanya permusuhan antar kita. Sungguh itu akan menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan oleh kaum muslimin adalah saling menguatkan. Saling menguatkan. Bukan malah justru saling merobohkan, menjatuhkan. Bukan kita saling menghina, mencela dan merendahkan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Senyata lain orang yang beriman itu bersaudara. Kalau kalian beriman, pasti akan menunjukkan ciri khasnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalau terjadi permusuhan, dipertanyakan keimanannya. Karena iman itu menuntut persaudaraan. Nabi mengatakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duha ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi. Undur barakallahu fikum, lihat. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Bak seperti bangunan yang menguatkan satu dengan yang lain. Sembari beliau mengeratkan dua tangannya menjadi satu seperti ini. Tembok yang satu dengan tembok yang satu. Tiang yang satu dengan tiang yang satu. Diikat dengan ring balek. Berupa cor-coran, ada besi dan yang lainnya. Itu semua menguatkan. Itu semuanya dalam rangka menyatukan. Mengokohkan. Sehingga dipertanyakan, jikalau kalian beriman, malah justru saling meruntuhkan. Dipertanyakan imannya di mana? Ketika di antara kalian terjadi permusuhan. Ima yang satu mukmin, atau yang satunya ahlul bid'ah, atau yang satunya musyrik atau kafir. Hadirin akan berpecah belah. Al-firqah itu diperintahkan dalam agama kita. Hah? Katanya bersatu. Bagaimana perpecahan itu diperintahkan? Sahih. Kita diperintahkan berpecah dengan musyrikin. Jangan ikuti musyrikin. Jauhi mereka. Kita diperintahkan untuk memecah belah. Atau kita diperintahkan menjauhi bid'ah dan ahlu bid'ah. Sesuatu yang dalam syariat diperintahkan untuk kita menjauhi. Diperintahkan kita untuk berpecah dengannya. Kita berpecah dengannya. Ahlu sunnah tidak akan bisa bersama dengan ahlu bid'ah. Muslimin tidak akan bisa bersama dengan kafirin dan musyrikin. Lakum dinukum waliyadin. Jangan campur adukan. Ahlu sunnah akan bersatu dengan ahlu sunnah. Dan tidak akan mau bersatu dengan ahlu bid'ah. Tidak akan mungkin bisa bersatu. Nabi kita mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidil mahdiyin. Abdul bin Nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fainna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi kita telah memisahkan, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Gigit itu dengan gigi geram kalian dan hati-hati dari segala perkara bid'ah. Karena semua perkara bid'ah itu adalah dhalalah.
kita harus berpisah dari mereka. Naam. Kita menjauhi mereka, ya. Itu bimbingan Nabi. Tapi ketika antar kita Ahlus Sunnah bermusuhan, mana dalilnya? Antar kita berkelahi, mana ajaranmu yang mengajarkan ke situ? Bahkan mukminin Allah sifatkan kal jasad, Rasul mengatakan kal jasadil wahid. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa taruhumihim kamathal jasadil wahid. Idza istaka minhum 'udwun tada'a lahu sa'ir jasadihi bis-sahri wal huma. Mukminun, penggambaran antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila satu merasakan sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit pula, dengan tidak bisa tidur malam dan demam. Mana mukminin wahai kaum muslimin? Ini sifat mukminin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Persaudaraan itu menuntut. Persaudaraan yang dibangun di atas iman itu menuntut untuk kita saling berupaya menjaga, merawat, memelihara keutuhan kita. Dan kita dilarang untuk membuat sesuatu yang memecah belah di antara kaum muslimin. Dalam hal ini ahli sunnah. Kami sampaikan beberapa di antaranya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, tidak akan masuk surga kalian sampai kalian saling mencintai antara kalian. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhum tahabbtum. Nabi kita Muhammad, uswah kita, manutan kita, mari kita tegakkan kalimat ini, tegakkan antar kita wahai ahli sunnah. La tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Umur barakallahu fikum. Sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antar kalian. Saling mencintai, saling menguatkan, saling bantu membantu. Apalagi dalam dakwah, dakwatun ilallah, dakwah mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jal. Amalan azim, amalan besar. Jangan sampai kita malah justru meruntuhkan dakwah itu dengan membuat kebencian antar kita. Haram hukumnya. Hadirin sekalian, Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian satu amalan, apabila antar kalian dilakukan, maka niscaya akan saling mencintai antar kalian. Hadis Nabi kaum muslimin, uswah kita, bimbingan Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam, pegangan kita dalam hidup ini. Maukah aku beritahukan kepada kalian satu amalan, jikalau kalian melakukannya di antara kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Rasul mengatakan, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian.
Tebarkan salam di antara kalian. Ucapan Assalamualaikum. Masya Allah. Doa. Ini saudaraku. Fillah. Ini saudaraku. Semanhaj. Ini saudaraku. Di atas dakwah salafiyah. Aku mencintainya. Karena itu aku mengucapkan salam kepadanya. Dan yang mendengarkan salam wajib membalas salam. Wajib. Idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan, penghormatan yang dimaksudkan di sini adalah tahiyat Islam. Penghormatan Islam berupa assalamualaikum. Maka Allah mewajibkan dengan perintahnya, fahayyu bi ahsani minha. Berikan penghormatan padanya dengan yang lebih baik. Masya Allah. Kalau tidak, rudduha, balas dengan yang setimpal. Membalas salam dengan ayat ini hukumnya wajib. Hadirin makan, akan terjalin persaudaraan. Kita mencintai adanya kesamaan satu dengan yang lainnya. Dia saudaraku. Minimalnya dia muslim. Apalagi dia adalah ahli sunnah. Masya Allah. Hadil makan. Jangan dianggap sepele bab ini. Bab ini kalau kita tidak melaksanakannya, akan berakibat permusuhan antar kita. Kenapa? Karena salam ketika ditebarkan antar kita, satu mengucapkan salam, yang satu menjawab salam, terjalinlah cinta mencintai, dan itu sifat seorang mukmin. Ketika ini dilanggar, akan terjadi permusuhan, akan terjadi tabaghut, kebencian, dan tidak akan tercapai iman. Dan iman itu kalau tidak ada, la tadkhulul jannah. Kalian tidak akan masuk surga. Hati-hati ya kaum muslimin. Jangan kita melanggar aturan Allah dalam ucapan salam. Ada aturan orang kafir, jangan kalian mendahului mereka dalam salam. Orang kafir kalau mengucapkan salam, jangan kau sebut dengan waalaikumsalam, dengan penghormatan Islam, mendoakan bagi mereka selamat. Jangan ucapkan pada mereka alaikum atau summa alaikum, racun bagi mereka. Hindari mereka dan jangan kau ucapkan salam kepada mereka. Itu kepada orang kafir. Bagaimana dengan saudara kita ahlu sunnah? Apakah kita menerapkan ini sebagaimana diterapkan kepada orang yang kafir? Kita tidak mau mengucapkan salam dan kita tidak mau membalas salam. Ada apa? Ada apa? Jangan sampai kita malah justru mencabik dan merusak ukhuwah yang seharusnya dibangun di atas iman, satu akidah dan manhaj. Kita robek itu karena hal-hal sakit hati atau ketidakcocokan. Hadirin makan, kalau ada masalah, ketidaksamaan dalam pemahaman, dalam bab ilmu, maka dibicarakan. Babun niqash maftuh. Dibicarakan secara ilmiah, mana pemahamannya hak. Bisa jadi saya salah karena ilmu itu tidak sempurna. Bisa jadi Anda yang benar. Wahada kaum muslimin. Apa yang menyebabkan terjadi perpecahan? Oh dia begini, dia begitu. Ya akhi, dulu terjadi di zaman sahabat. Perang Siffin dan Jamal. Kita tidak bicarakan tentang hal itu. Hukumnya dilarang. Yang kita bicarakan ucapan Nabi terhadap Hasan ibn Ali. Inna hadibni sayyidun sayasluhu baina ta'ifatain azimatain. Al-Hasan ini, anakku, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sayyid, tokoh besar
yang akan mendamaikan dua kelompok besar di antara kaum mukminin dengan cara tanazul, menyerahkan kekuasaan kekhalifahan, menggantikan bapaknya Ali bin Abi Thalib 6 bulan. Melihat kondisi seperti itu, kaum muslimin tercabik-cabik, terjadi pertempuran antara mereka, maka beliau melepaskan kepemimpinan, diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Terwujudlah hadis Nabi ini. Dua kelompok besar menjadi satu, beruhuwah antar mereka, selesai permasalahan, padahal terjadi perang dan perang antar mereka. Apakah ada problem di tengah-tengah kita yang lebih besar dari problem ini, wahai kaum muslimin, sehingga tidak bisa terpecahkan, sehingga terus menerus bertahun-tahun bermusuhan? Tabahut tanazu, membenci, memusuhi, tadabur, membelakangi, la kalam wala salam. Tidak ada ucapan salam, tidak ada tegur sapa, saling memusuhi. Na'udzubillah min dzalik. Ini haram, wahai kaum muslimin. Huwa itu, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, menuntut kita untuk berbuat baik. Nabi kita mengatakan, mungkin terjadi kezaliman satu dengan yang lain, sehingga hal itu menyebabkan kebencian. Karena itu Nabi memperingatkan, al-muslimu ahul muslimi. Muslim yang satu, saudaranya muslim yang satu. La yudlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Halnya, kalau terjadi kezaliman, ini akan menyebabkan terjadinya perpecahan. Sakit hati, kecewa, saya didolimi, dia berbuat aniaya, saya akan menuntut, terjadilah perpecahan. Karena itu persaudaraan Islamiyah imaniyah menuntut kita, jangan engkau mendolimi saudaramu. La tudlimuhu, wala tuhdhiluhu, wala tuhtiruhu. Jangan engkau gembosi dia, jangan engkau hinakan dia. Demi menjaga persatuan, kita dilarang menghina, kita dilarang mencemooh, merendahkan, karena hal itu akan membuat perpecahan di tengah-tengah umat Islam, lebih khusus ahlu sunnah. Di sisi lain, kaum muslimin, mencela, menghina, merendahkan, itu hukumnya dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Janganlah satu kaum membenci dan menghina kaum yang lain. Bisa jadi yang dihina itu lebih utama, lebih baik daripada yang menghina. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kafa bil mar'i ithman ayyahkrahul muslim. Cukup seorang dikatakan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Wa kun ibadallahi ikhwana, jadilah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Itu perintah Allah azza wa jalla. Jauhi asbabul furqah, jauhi sebab-sebab perpecahan, kesyirikan, kebidahan, kezaliman, dan yang lain. Jauhi itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadirin yang kenakan, kafa bil mar'i ithman ayyakrahul muslim. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, cukup dengan seorang itu mencela saudaranya sama muslim, dia dikatakan dosa dengan dosa besar. Hadirin yang kami muliakan,
Kalau seandainya ada masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah sendiri yang sudah membimbing. Karena memang yang namanya orang hidup, bergaul dengan manusia yang banyak, itu ya tetap akan ada masalah. Akan tetap ada masalah. Loh, kok bisa? Allah sendiri yang mengatakan itu. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lainnya. Itu sudah sunatullah. Orang hidup itu tidak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata'. Kita dengan istri kita saja kadang kala ada masalah. Kita dengan orang tua kita, kita dengan anak kita, dengan tetangga, dengan ikhwan kita, dengan satu pondok kita, ada masalah. Allah katakan atasbirun, bisakah kalian bersabar dalam menghadapi masalah-masalah itu? Kalau kita pengen, saya ingin punya ikhwan yang tidak punya salah. Fudail bin Iyad, al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man arada akhan bila aibin la akhan lah. Barang siapa yang ingin punya teman yang tidak punya salah, dia tidak akan punya teman. Karena kullu bani Adam khata'. Kita punya teman manusia, yang namanya manusia memiliki apa? Sisi fujur, sisi takwa, sisi baik, sisi jelek. Tidak akan ada orang yang sempurna. Semua akan ada salahnya. Kalau dikorek bulan begini-begini, bulan begini-begini, engkau lihat dirimu, aku pun begini-begini. Hadirin makan, Allah telah memberikan jalan keluar yang terbaik. Ikuti bimbingan Allah wa kaum muslimin al-sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau ada masalah di antara kalian, selesaikan dengan cara yang Allah bimbingkan. Kembalikan masalah itu kepada Allah dan kepada Rasul. Itu menjadi syarat iman loh. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Kalian akan kembalikan masalah yang ada. Akan selesai. Jangan dibiarkan terus menerus membuat tabahud. Terbawa oleh syaitan. Semangat sekali syaitan dalam membuat perpecahan itu. Inna syaitan qad ya'isa ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Walakin fi tahrish fi ma bainakum. Syaitan itu telah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan itu sangat-sangat semangat membuat perpecahan di antara kalian. Janganlah kita ikuti syaitan dengan mendiamkan perpecahan, mendiamkan permusuhan berlalu sampai sekian tahun. Di antara kita lagi ahlu sunnah, ada solusi. Masalah apa itu? Kembalikan kepada Allah. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini dilarang. Maka kalau kita mukmin, betul-betul mukmin, yang salah ngaku salah, bertobat. Yang benar dia tidak perlu dia memuji dirinya, karena itu taufik minallah. Akan bersama kembali, dan itu yang wajib bagi kita. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu terbaik dan akan baik pula di masa akan datang. Baik bagi kita sekarang dan baik pula di akhirat kita masing-masing. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla dari berbuat dan bersikap, dari membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an,
Di antara sebab perpecahan adalah sangkaan yang buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula min akhihi maitan fakarihtumuh. Allah beritahukan kepada kita orang beriman, jauhi sangka jelek. Fulan begini, ada apa dengannya? Fulan begini, oh berarti dia benci kepadaku. Fulan begini, berarti kalau sudah ada sangkaan jelek, pasti akan terjerumus pada tajassus. Saya menyangka dia jelek. Saya ingin buktikan kalau sangkaku itu benar dengan bertajassus. Benarkan? Benarkan? Tuh, buktinya ini. Padahal dia hanya semata menyangka dan tidak mengerti hakikat permasalahan. Jatuh pada tajassus, menulis, mencatat, mengawasi. Kemudian lebih besar daripada itu, diangkat sebagai sebuah materi untuk menjatuhkan saudaranya dengan ribah, namimah, adu domba, permusuhan, dan menarik orang bersama-sama membenci si fulan. Na'udzubillah min dzalik. La yadkhul jannata qattat. Ay namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. La yadkhulul jannah namam. Wa firyatin qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Hadirin sekalian, mungkin ada khawatiran mereka bukan salafi umpamanya. Hadirin yang sekalian, untuk mengetahui si fulan salafi atau tidak salafi, ada beberapa cara. Di antara cara yang mudah bagi kaum muslimin, lihat ulfahnya kemana. Lihat kedekatannya dengan siapa. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu agamanya akan cocok dengan teman dekatnya. Lihat dia bergaul dengan siapa. Masya Allah, antum dengan asatidzah ahlu sunnah, antum juga dengan asatidzah ahlu sunnah. Ini bukti ahlu sunnah. Asatidzah datang kemari, datang ke sana. Asatidzah ahlu sunnah yang kita ketahui khair, membimbing kita semuanya. Itu bukti ahlu sunnah. Cara menengok orang itu ahlu sunnah atau bukan. Atau kalau kau tanya si fulan siapa dia, la tas'al 'anil mar'i was'al 'an qarinihi. Kalau kamu mau tanya fulan siapa kamu, jangan tanya kepada dia. Dia akan bisa berbohong. Tetapi lihatlah siapa teman dekatnya. Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'araf min talaf wa ma tanaqar min talafa. Jiwa manusia itu bagaikan tentara. Kalau dia sama akan klop. Kalau dia berbeda akan berpisah. Kita bersama siapa ya kaum muslimin? Ma'aman nahnu al-an. Dengan siapa kita berjalan dalam dakwah ini? Dengan asatidzah. Bimbingan mereka, dakwah mereka. Ini bukti nahnu salafiyin. Kalau ada permasalahan babun nikash maftuh, berbicara, berdialog, berdebat ilmiah, sampaikan hujjahmu, mana yang hak alhamdulillah, mana yang salah tub ilallah, dan insyaallah tariq, berjalan di atas jalan yang benar. Kita itu beribadah karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan yang lain. Ama takhafallah, apakah kalian tidak takut kepada kemurkaan Allah? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka marilah kita menjaga ukhuwah di antara kita. Perhatikan ya kaum muslimin. Ini jamnya jam 10 terus, Ustaz. Saya dari tadi lihat jam udah 10 terus. Jam berapa ini? Oh, ini jamnya 4:30, 5:30. Sedikit saya sampaikan. Hadirin makan,
jauhnya fisik-fisik kita dan tidak mau bertemu dan saling membelakangi, itu sebab terjadi perpecahan. Nabi SAW ketika meluruskan shaf, sawu sufufakum, tarasu wa'tadilu, suddul halal. Diperintahkan merapatkan shaf. Dalam satu ucapan Nabi, la tusawwunna sufufakum au la yukhallifanna Allah baina qulubikum. Sungguh kalian harus merapatkan shaf-shaf kalian. Atau kalau tidak mau, Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Dalam sebuah riwayat, wajah-wajah kalian. Diambil dari sini kaum muslimin, salah dalam shaf, satu ke depan, satu ke belakang, atau tidak rapat, ini bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Karena itu diingatkan, lurus dan rapatlah. Jauhnya fisik kadangkala menyebabkan itu terjadi perpecahan. Nabi ketika sedang berjihad memerintahkan para sahabatnya untuk berkumpul dalam istirahat. Jangan bercerai-berai. Jauhnya fisik, apalagi dengan kesengajaan menjauhi, maka itu menyebabkan terjadinya jurang pemisah antar kita. Hendaknya kita bersatu, kaum muslimin. Setiap kita semangat untuk bersatu. Nabi SAW melarang kita untuk bertanazu, wala tanaza'u. Disebutkan wala tadabaru wala tahasadu wala tajasasu wala tadabaru wa qul ibadal ikhwana atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian saling bermusuhan, saling tabahud, membenci, saling membelakangi punggung dengan punggung, dan jadilah kalian sebagai saudara yang bersaudara di atas iman. Wa kunu ibadallah ikhwana. Hadirin yang melakukan, masalah akan ada dan tidak akan pernah terjadi, tetapi ingat, masalah itu dalam perkara apa? Apakah sampai tingkatan kita memusuhi saudara kita? Apakah sampai tingkatan muqatta'ah, kita memutus hubungan dengannya? Pada dia adalah ahli sunnah. Apakah kita akan membenci dia padahal mencintainya adalah hukumnya wajib? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yuhibbul mar'a illa Allah. Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Dan itu ada pembahasannya. Bagaimana cara kita membenci orang yang berbuat kemaksiatan? Hadirin makan. Orang itu ada 3. Yang pertama, kita mencintai mahabbatut tamah, cinta yang sempurna. Yang kedua, bughdun tamah, benci secara sempurna. Dan yang ketiga, kita mencintai pada satu sisi dan kita membenci pada satu sisi yang lain. Membenci itu ada aturannya. Menasihati kaum muslimin, apa tujuan menasihati itu? Beda dengan ta'yir. Menasihati itu adalah iradatul khair lil ghair. Kita menasihati si fulan, tujuannya agar si fulan baik, agar si fulan kembali kepada sunnah. Kita nasihati dengan 4 mata, sembunyi, bicara yang baik. Ya akhi, anda lihat antum begini, takillah, ini salah. Allah menegur ini, dia akan menerima dengan baik ketika nasihat itu diberikan dengan yang baik. Kita penasehat itu tujuannya baik untuk orang ini, bukan tujuannya supaya yang kita nasihati jauh dari kita. Itu ta'yir namanya. Dengan mengumbar kejelekan orang di atas podium, membicarakan kejelekan orang, kekurangan orang, walaupun dengan kalimat nakirah, tetapi maksudah. Nakirah kalimat yang umum, tetapi orang faham itu ditunjukkan kepada si fulan.
Orang yang akan dinasihati dengan cara itu akan tersinggung dan dia tidak akan menerimanya. Bukan kesalahan si fulan, tetapi thariqahmu yang salah. Nasihat itu dengan cara yang paling baik, menginginkan yang kita nasihati agar baik, bukan untuk jauh dari sunnah. Hadal makan. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudarakanlah antara dua saudara ini. Islahkanlah antara dua orang yang berseteru itu. Jangan kita tercabik-cabik oleh syaitan dengan kita membenci saudara kita. Hati-hati dengan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits qudsi, dan ini yang terakhir insyaallah. Sudah 5:30. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Hati-hati dengan hadis ini, kaum muslimin. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, takillah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Rasul mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsi, "Man 'ada li," barang siapa yang memusuhi waliku, membenci orang yang aku cintai, memusuhi hambaku yang saleh, faqad adzantuhu bil harb, sungguh aku yang mengobarkan perang melawannya. Ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah, adalah orang-orang yang baik. Masih banyak kaum muslimin yang belum bisa kami sampaikan, tetapi karena waktu yang sempit, apa yang kami sampaikan kaum muslimin adalah hendaknya menjadi pedoman kita. Kita masing-masing tawadu, kita beribadah karena Allah, menjalankan dakwah karena Allah. Kita tidak ada tujuan apapun duniawiyah, ingin menjadi orang yang terbaik, terhebat, senior, number one, amir, rais. La, bukan. Semua kita dalam rangka menjadi Abdullah al-Muttaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian bersaudara, menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan seperti orang yang musyrikin, mubtadi'in, yang menjadikan agamanya berpecah belah. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.